Dapat pesanan 65 kotak nasi goreng sesudah banjir. Hai, assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Nah, hari ini aku mau bikin video tentang kegiatan aku buat nasi goreng 65 kotak. Jadi ini aku buat videonya ini sebelum bulan puasa ya. Dan ini sesudah banjir. Jadi waktu sebelum puasa ini di Kota Padang hampir berapa puluh persen ya, 60 atau 75% itu di banyak yang terkena banjir, termasuk juga rumah aku. Nah, rumah aku itu termasuk daerah yang rawan banjir. Jadi waktu aku buat video ini sebenarnya rumah aku tuh nggak tahu dah keadaannya kayak mana. Ini entah banjir entah kayak mana. Tapi karena ini aku dapat pesanan 65 kotak nasi goreng, ya udahlah, karena suamiku itu sebenarnya juga lagi ke kampung liatin sawahku yang di kampung. Dan daerah kampungku itu rupanya yang paling parah kena bencana banjir dan tanah longsor. Karena seperti di daerah kampung itu di Padang pesisir selatan itu banyak, Kota Padang itu banyak bukit-bukit ya. Dan bukit-bukit itu banyak longsor. Jadi akses jalan dari kampung aku itu mau balik ke Kota Padang itu keputus. Jadi suamiku itu memang nggak bisa juga balik ke Padangnya, sudah lantah kayak mana lah rumahku itu. Tapi biarin aja lah, sudah selesai, ini baru mau aku beresin lagi. Nah, ini udah selesai nih aku goreng kerupuknya. Sebenarnya ya kalau mau dapat pesanan banyak nih seharusnya kerupuknya ini udah bener-bener udah dibungkus. Tapi kan ini memang dadakan, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting mudah-mudahan nanti selesai kerjaannya. Jadi aku tutup dulu ini sesudah digoreng, mau nanti sesudah itu mau dibungkus-bungkus. Nah, ini aku lanjut lagi ke kerjaan aku selanjutnya, yaitu bikin telur dadar. Ini aku mau bikin telur dadar sekitar 65. Wah, lumayan banyak ya, lumayan banyak mau aku pecahin telur-telur ini. Itu lanjut lagi di tentang banjir yang melanda daerah Kota Padang. Itu memang karena Kota Padang ini memang daerahnya curah hujannya bener-bener berlebih. Jadi kalau aku lihat ya, kalau lagi hujannya itu bener-bener serem banget sampai nggak berhenti-berhenti. Itu Kota Padang itu di hujan itu dari seharian, dari sore sampai ketemu sore lagi itu masih hujan. Kayak mana, bayangin aja kayak mana kalau nggak banjir lah ya. Apalagi kalau saluran airnya nggak lancar, ya sudah lah pada banjir semua. Nah, yang lebih parah lagi itu rupanya di kampung aku di daerah pesisir malah banyak yang ke korban jiwa. Belum banyak tanah yang longsor, ada jalan yang terputus, ada jembatan yang terputus, dan ada juga yang mobil itu berapa orang meninggal di mobil travel karena kena longsoran tanah longsor gitu ya. Bener-bener ya musibahnya, ya Allah, semoga kita selalu dilindungi ya dari segala bencana dan mara bahaya. Tapi kayak mana lagi, itu namanya musibah yang kita nggak bisa kita hindari. Ya sudah, ini aku mau lanjut lagi tentang buat telur dadar ini ya lumayan lah, 65 loh, lumayan lah ya, gempor yang ngaduk-ngaduk. Jadi ini tadi ini udah aku aduk-aduk, tadi sebelumnya aku tambahin dulu sedikit penyedap ya, kayak cabe sedikit, karena kalau orang Padang itu harus ada cabe ya. Nggak tahu kalau nasi goreng juga itu, kalau nasi goreng itu juga harus merah gitu. Mereka nggak tahu, mungkin karena orang Padang itu suka warnanya. Sebenarnya kalau dirasain juga nggak juga terlalu pedas, karena yang dipakai itu kan bukan cabe yang cabe rawit yang pedas, cuman cabe merah gitu. Ini aku lagi mau nyaring, ada kena kulitnya yang masuk, jadi aku nggak mau takutnya nanti malah jelek kemakan. Bayangin aja nanti pas lagi makan kok kerasa ada kulitnya, wah berarti nggak higienis ya. Ini aku mau buangin dulu nah sudah itu baru mau aku masukin daun bawang biar rasanya enak. Dan udah aku masukin daun bawangnya, baru mau aku aduk-aduk lagi. Ya beginilah ya. Ini kalau dadakan ini kita memang harus garcep. Nah, ini sudah selesai, tadi aku aduk-aduk, aku mau manasin pannya atau tempat untuk goreng telurnya. Jadi ini aku pakai tempat goreng telurnya ini biasanya dipakai untuk orang bikin martabak telur atau jualan martabak. Tapi ini lebih enak ya daripada bikin telur dadar yang pakai
kuali gitu. Jadi ini lebih, minyaknya itu lebih hemat, nggak boros. Dan ini bisa bikin martabak lagi, bisa bikin telurnya itu bisa bikin berapa biji, jadi nggak dikit gitu. Jadi bisa berapa telur bisa langsung kita bikin, bisa 3, bisa 4, jadi lebih cepet lagi kerjanya. Ya gini ya, kalau pedagang itu harus dagangannya biar cepet, karena kadang orang belanja itu nggak mau nunggu terlalu lama, apalagi ini pesanannya bener-bener dadakan banget. Nah, ini langsung aku masukin telurnya, telur dadar 65 ya, lumayan kan mau aku bikin, jadi biar lebih cepet lagi aku bikin telur dadarnya. Oh ya, kayak mana puasanya hari ini? Udah lancar ya, alhamdulillah ya. Ini udah hari ke berapa? 13 apa 14? Wah, sebentar lagi udah mau lebaran ya. Kayak mana THR? Soal THR aku juga belum monet loh, ya ampun. Payah ternyata ya ngonten ya. Tak segampang itu. Aku kira berapa bulan ngonten terus langsung dapet dolar, ternyata tidak. Tapi harus tetap semangat. Nah, seperti aku nih yang lagi tetap semangat ngaduk-ngaduk atau balikin telur dadar aku ya. Ini sesudah aku goreng aku bikin sampai 65 telur dadar. Ya udah, kita bagi-bagi kerjaan ya, karena ini aku mulainya itu tadi mulai start kerjanya itu dari sholat asar. Nah, sedangkan yang mau diambil ini nanti habis sholat maghrib. Bayangin kan, 65 kita seperti apa garcepnya. Tapi ini kita harus tetap garcep nih. Udah kakak iparku nih udah nyiapin kotak-kotaknya sama alas-alasnya nanti yang mau dipakai untuk naroin nasi gorengnya. Nah, ini udah masak sih nasi gorengnya, tinggal mau dimasukin aja. Pokoknya kita harus garcep dan cepet dan semangat. Nah, ini udah mau dimasukin aja. Nah, sambil mau dimasukin ini rupanya nih, lihat aku nih apain ya, dada. Ini karena aku seru ya, karena aku sendiri perempuan yang kerjain. Biasanya aku banyak kerja yang kalau di Ampera itu kerjanya sama emak-emak. Nah, kalau ini aku kerja sama laki-laki, tapi menurut aku laki-laki lebih seru, nggak banyak omong, nggak banyak mulut. Mungkin aku aja yang banyak mulutnya. Ini kakak iparku tuh lagi masukin nasi. Nah, itu lagi aku mau nyiapin acarnya juga, karena mereka itu minta ada acarnya. Acarnya itu kayak cuka gitu loh ya, kayak cuko kayak orang Palembang gitu. Pokoknya enak deh pokoknya nasi goreng kita ini. Makanya yang ada di sekitar seberang Padang kalau mau pesen boleh dong, DM aku aja. Ini kakak iparku juga lagi masukin nasi yang sudah digoreng tadi. Nah, ini ya kakak iparku sudah masukin nasi goreng. Nih telur dadarku juga akhirnya sudah siap, 65 telur dadar. Dan sudah itu aku mau bungkusin kerupuknya tadi. Tapi pas dalam bungkus itu rupanya ini adik-adik ini banyak yang mau makan. Bayangin aja nih ya. Tapi untungnya adik-adik ini sabar dan dia mau nunggu. Dan dia juga mau ikut bantu-bantu ngurusin nyusunin bangku untuk tempat duduk mereka. Bayangin aja ya, kita dari pagi itu belum sempat nyusunin bangku untuk orang makan. Tapi untung adik-adik ini mungkin karena sama temen-temennya dia mau nunggu, ya sabar, ya sudahlah ya. Banyak ya, kalau kita dapat pesanan banyak, sudah itu ada juga orang yang mau makannya, sudahlah. Tetap dinikmati, yang penting tetap semangat ngerjainnya. Ini namanya kerja dalam tekanan. Iya nggak? Ini bener nggak kerja dalam tekanan? Jadi kita harus cepet ngerjain semuanya. Pesanan juga dikerjain, terus orang yang makan di tempat juga kita harus cepet ngelayanin. Wow, amazing. Kadang-kadang itu capek ya, tapi karena kita senang ya sudahlah, nggak apa-apa ya, dinikmati saja pekerjaan kita. Nah, sudah adik-adik ini ada lagi 2 orang pacaran atau suami istri, dia mau mesen dan dia mau makan di sini, dan untungnya dia mau sabar nunggu. Ya sudahlah, alhamdulillah rupanya mereka ngerti juga. Ya udah nih, jadi kakak ipar pun udah selesai, udah bisa nganterin nasi goreng